Langkah mengejutkan datang dari sejumlah kilang minyak di Cina. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai perusahaan energi besar di negara tersebut menghentikan sementara pembelian minyak mentah asal Rusia. Keputusan ini diambil menyusul pengetatan sanksi internasional oleh Amerika Serikat, AS, dan sekutunya terhadap sejumlah produsen utama energi Rusia. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan dagang energi antara dua kekuatan besar dunia, sekaligus memicu spekulasi luas mengenai arah baru peta pasokan minyak global. Langkah hati-hati dari perusahaan energi raksasa Cina. Menurut laporan berbagai sumber perdagangan energi internasional, perusahaan milik negara seperti Sinopec dan Petrochinako memilih menunda atau bahkan membatalkan pengiriman minyak dari Rusia yang semula dijadwalkan bulan ini. Langkah ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian menyusul sanksi baru yang diberlakukan AS terhadap dua produsen besar Rusia, Rasneft PJSC dan Lukoil PJSC, pada bulan sebelumnya. Sumber industri menyebutkan bahwa kedua perusahaan energi Cina tersebut sedang menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai dampak sanksi terhadap transaksi internasional. Perusahaan-perusahaan besar tidak ingin mengambil risiko reputasi atau finansial, ujar seorang analis energi di Beijing. Kilang swasta di Cina, yang dikenal sebagai Teapots, juga menunjukkan sikap serupa. Mereka menahan diri dari pembelian minyak mentah Rusia karena khawatir menjadi sasaran sanksi sekunder dari AS maupun Eropa. Kekhawatiran ini meningkat setelah Shandong Yulong Petrochemical Co. dimasukkan dalam daftar hitam Inggris dan Uni Eropa baru-baru ini. Dampak langsung, harga minyak Rusia turun tajam. Jenis minyak mentah Rusia yang paling terdampak adalah ESPO, salah satu varian yang paling populer di pasar Asia karena kualitasnya yang tinggi dan biaya pengiriman yang rendah. Konsultan energi internasional Rystad Energy memperkirakan sekitar 400.000 barel per hari, atau hampir 45% dari total ekspor minyak Rusia ke Cina, kini terdampak akibat pembatasan pembelian tersebut. Akibat penurunan permintaan dari pasar terbesar di Asia, harga ESPO mengalami penurunan signifikan dalam 2 minggu terakhir. Namun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mengguncang pasar global karena sebagian pasokan dialihkan ke India dan negara-negara lain di Asia Selatan. Cina menjaga keseimbangan di tengah tekanan global. Selama 2 tahun terakhir, Cina menjadi pembeli utama minyak Rusia, terutama sejak Moskow menghadapi sanksi internasional setelah konflik di Ukraina. Harga minyak Rusia yang lebih murah dibandingkan pasokan dari Timur Tengah membuatnya menjadi pilihan menarik bagi kilang-kilang Cina. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari AS dan sekutunya, Beijing kini berada pada posisi yang lebih rumit. Di satu sisi, Cina membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk mendukung pemulihan ekonominya. Di sisi lain, negara itu juga ingin menghindari potensi ketegangan diplomatik dengan Washington. Langkah Cina menahan pembelian minyak Rusia kemungkinan bersifat sementara, kata Liu Chang, peneliti energi dari Universitas Renmin. Beijing akan menunggu situasi internasional lebih stabil sebelum menentukan strategi jangka panjang. Peran Amerika Serikat dan sekutunya. AS dan negara-negara Eropa terus memperketat sanksi terhadap sektor energi Rusia dengan tujuan menekan sumber pendapatan utama Moskow. Langkah terbaru mencakup larangan terhadap perusahaan dan entitas yang terlibat dalam perdagangan minyak Rusia, bahkan jika mereka berbasis di luar wilayah barat. Washington menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menutup celah yang memungkinkan Rusia tetap memperoleh pendapatan dari ekspor energi. Namun, para analis menilai efeknya tidak selalu linear. Di beberapa kasus, tekanan sanksi justru memaksa Rusia mencari pasar alternatif yang lebih kompleks dan sulit dipantau. Kilang swasta di Cina kian terjepit. Selain tekanan geopolitik, para pelaku industri di Cina juga menghadapi persoalan domestik. Pemerintah Beijing baru-baru ini mengubah kebijakan pajak bahan bakar, yang berdampak pada pengurangan kuota impor bagi kilang swasta. Akibatnya, banyak perusahaan tidak lagi memiliki izin impor yang cukup untuk membeli minyak mentah dalam jumlah besar. Bagi sebagian Teapots, situasi ini menciptakan dilema. Jika mereka tetap membeli minyak Rusia, risiko terkena sanksi meningkat. Namun, jika menghentikan pembelian, mereka akan kehilangan sumber pasokan utama. Beberapa di antaranya memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sambil mengoptimalkan stok yang masih ada. Pertemuan 11 Trump, harapan baru, tapi tanpa kepastian. Langkah Cina menahan impor minyak Rusia terjadi hanya beberapa hari setelah pertemuan bilateral antara Presiden 11 Jinping dan Presiden Donald Trump di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dagang di bidang pertanian, logam tanah jarang, dan semikonduktor. Namun, isu mengenai minyak Rusia sama sekali tidak dibahas dalam pernyataan resmi kedua belah pihak. Banyak pengamat menilai hal ini sebagai sinyal bahwa Cina masih berhati-hati untuk tidak memperburuk situasi geopolitik yang sedang memanas. Sementara itu,
Beberapa analis melihat adanya peluang baru bagi perusahaan energi Amerika Serikat untuk mengisi kekosongan pasokan di pasar Asia. Dampak jangka panjang bagi pasar energi dunia. Keputusan Cina untuk mengurangi pembelian minyak Rusia tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, tetapi juga berpotensi mengubah arah perdagangan energi global. Jika kebijakan ini berlanjut, pemasok dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin dapat memperoleh keuntungan karena meningkatnya permintaan dari kilang Cina. Namun, di sisi lain, Rusia akan terus mencari pembeli baru untuk menjaga kestabilan ekspor mereka. India, Turki, dan beberapa negara Afrika diperkirakan menjadi tujuan utama berikutnya. Situasi ini menandakan era baru dalam perdagangan minyak global, ungkap analis energi Rystad. Tidak ada lagi kepastian jangka panjang. Semua pihak ini harus siap beradaptasi terhadap dinamika sanksi dan politik internasional. Langkah sejumlah kilang minyak Cina menghentikan pembelian minyak Rusia menjadi babak baru dalam hubungan dagang kedua negara. Meski bersifat sementara, keputusan ini menunjukkan bagaimana politik global, kebijakan domestik, dan pasar energi saling berkelindan. Bagi Cina, keputusan tersebut adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan diplomatiknya dengan berbagai pihak. Bagi Rusia, ini menjadi ujian ketahanan industri minyak mereka di tengah tekanan sanksi yang terus meningkat. Pasar energi dunia kini menatap dengan cermat. Apakah hubungan dagang Cina-Rusia akan kembali normal, atau justru mengarah pada perubahan permanen dalam peta geopolitik energi global?